kan kita di sini hanya untuk mencerdaskan umat ya Kang. Dari Kita doktrin-doktrin. kita ngajak hal yang baik. Kalau misalkan kita mau mengkritik, kita kritik juga dengan cara yang baik, Ah, dengan cara betul. yang santun. Dan kalau kita di sini dianggap sebagai, oh ini nih Harry Pras ini sedang membela Fuad Pleret ini karena sedang mau diintimidasi. Itu bagaimana menurut Kang? Apakah kita ini membela Fuad Pleret atau bagaimana? S- Saya, Misal dikatakan seperti itu sama netizen. saya sudah menekankan berulang-ulang bahwa saya tidak berpihak pada pihak. Kita tidak berpihak pada pihak. Ya. Jadi maksudnya dalam ajaran Islam itu kita tuh melihat perbuatan. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, misalkan pernyataan Ali bin Abi Thalib gitu ya. Atau misalkan jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuman omon-omon saja. Cuma omong-omong saja. Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Jadi misalkan waktu Kang Heri Pras tahu kasus perjalanan Pak Habib Rizik itu, setelah FPI dibubarkan atau tak jauh setelah itu, maka Munarman itu dimasukkan ke dalam penjara. Tahu. Itu sebenarnya ada bau-bau konspirasi, tetapi maksudnya kalau saya adalah anggota BIN, saya adalah bagian dari pemerintah untuk mengamankan negara, maka yang harusnya dibungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya, diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa apa-apa lagi, cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa, nggak akan ada impactnya, udah selesai. Hanya sekedar bualan. Iya, ya karena beliau itu gak punya kekuatan apapun sebenarnya. Dulu kuat itu karena ada tokoh-tokoh di sekelilingnya, ada backupan dari militer, beliau sangat kuat. Kan FPI didirikan sama jenderal-jenderal kan? Awalnya. Iya, awalnya didirikan sama jenderal-jenderal untuk mengamankan Orde Baru kan awalnya. Kemudian memberontak, akhirnya begini dan begitu. Ada begitu banyak cerita, tapi pendeknya adalah sekarang Habib Rizik mau kayak gimana pun berteriak-teriaknya, itu sudah tidak akan lagi memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Beliau bisa aja berteriak-teriak dan mendapatkan takbir dari ratusan orang, tapi di luar sana sudah tidak akan ada apa-apa lagi. Meskipun kemarin ada tanggapan dari, kalau tidak salah, Laskar Sakera dari Madura yang mengaku sebagai muhibbin, katanya dia punya masa juga yang banyak ingin menyerbu atau memburu seorang Gus Fuad Pleret. Nah, itu bagaimana menurut Akang? Apakah masih kurang bukti gitu? Kalau Habib Rizik Syihab masih banyak yang ngikuti? Masih banyak yang ngikutin. Cuman waktu kemarin Hari Ahok Nasional, Ahok Nasional. kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap berdua. itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Saya justru malah ingin bersimpati kepada Pak Habib Rizik. Jadi Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah. Ya bukan satu-satunya, Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang mecah belah itu. Bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, setelah berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutan sekarang NU menjadi pecah antara yang muhibin dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang pro, misalkan ya, saya mohon maaf, antara orang-orang yang liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Mungkin gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada waktu Mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur sekarang sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal. Sudah meninggal, betul. Dan tidak ada laknat nampaknya. Iya. Ya, jadi seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, mendingan menarik diri dari dunia publik dan kemudian fokus pada amalan sendiri saja daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asah golok, sembelih, nih leher saya, kapan saya ditembak, dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, hentikan itu semua, kembali saja ke
ya kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan, dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Ya. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya. Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu. Banyak kok makanya saya bertemu dengan beberapa petinggi NU. Para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai Habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh. Kayak misalkan Pak Quraisy Shihab gitu. Di kalangan NU masih sangat dihormati, masih sangat dihargai, tapi nggak ngaku Habaib dan tidak menganggap bahwa itu sebagai. Nah, sedangkan Pak Habib Rizik itu sebaliknya kan, sedikit-sedikit saya tuh ulama, kami itu ulama. Jadi ketika bikin gerakan pendukung ulama dan aktivis. Nah, beliau sendiri ulama dan aktivisnya gitu kan. Cuma ulama ya. Istimewa ulama gitu yang. Jadi beliau itu termasuk orang yang menghabibkan diri, mengimamkan diri, mengulamakan diri dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Iya. Tapi buktinya, ini Kang Guru Gembul, yang dimana ketika kemarin, ini yang angkat bicara, ternyata bukan cuma Habib, tapi ada juga orang yang katanya mengaku kiai, tapi masih muhabbah kepada Habib. Dan itu juga memberikan kecaman yang sama kepada golongan yang dimonyet-monyetkan kemarin itu. Nah, itu menurut Akang gimana? Apakah memang benar masih ada kiai yang begitu ke Habib? Saya dalam hal ini nggak membela Gus Pleret ya. Saya juga. Jadi bahwa beliau misalkan mengatakan orang lain itu monyet misalkan atau mengatasnamakan pakai dalil kan, pakai dalil dan sebagainya. Ya saya nggak ikutan pada hal yang seperti itu, tapi karena dalam hal ini konteksnya adalah terkait dengan Pak Habib Rizik. Iya, udah padam lah ininya sudah karismanya. Ibarat harimau tuh taringnya sudah nggak ada. Taringnya sudah nggak ada, kaki tangannya itu sudah patah. Jadi cuman ya buat minum aja dan ya seperti itu sajalah. Nunggu orang yang mau memberinya makan, nunggu orang yang mau memeliharanya. Menunggu untuk memberinya makan dan melihara ini konteksnya bagaimana, Kang? Pak Habib Rizik itu masih dibutuhkan oleh kelompok kecil, oleh segelintir orang, segelintir politisi masih dibutuhkan. Nah, dibutuhkan dalam rangka apa itu? Ya, misalkan ya untuk iklan, untuk endorse umroh. Ya siapa yang ada punya perusahaan travel umroh, nah diiklankan sama Pak Habib Rizik seperti itulah, atau sarung, peci, minyak apa itu minyak nyong-nyong. Kalau kata Pak Mahfud MD kan minyak nyong-nyong. Iya, minyak nyong. Para Habib dulu kan bukan seperti sekarang, mewah-mewahan, naik Mercy, naik BMW. Dulu bukan minyak nyong-nyong katanya. Jadi Pak, ini saya ingin menggarisbawahi hal yang sangat penting dan urgen, tapi bukan terkait dengan Pak Habib Rizik secara khusus. Jadi ceritanya gini. Sekarang di Indonesia ada gerakan menjauhi ulama. Gerakan menjauhi ulama itu terlihat dari mana? Misalkan perempuan-perempuan semakin kesini itu semakin terbuka pakaiannya dan berani dan terlihat. Bahkan orang yang pakai jilbab pun, seperti tidak pakai jilbab. Betul. Sekarang itu menjadi lebih ramai. Jadi di tempat-tempat umum itu mereka lebih berani. Karena apa? Karena gini, dalam Islam jilbab itu dijadikan sebagai simbol utama. Jadi ketika misalkan ada Aceh mau menerapkan syariat Islam, maka mereka tidak memulai dari pemberantasan korupsi, mereka tidak memulai dari kebersihan, mereka tidak memulai dari amanah yang harus ditunaikan, tidak. Mereka memulainya dari perempuan harus pakai hijab. Maka hijab itu harus menjadi parameter untuk bisa menilai sampai sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap syariah. Jadi kalau misalkan semakin banyak perempuan yang lepas hijab atau bahkan lebih buruk lagi berpenampilan sangat terbuka di tempat-tempat umum, maka ini sebenarnya adalah ekspresi dari keinginan mereka untuk menjauhi ajaran agama Islam. Kalau misalkan kita lihat di medsos, Islam itu adalah yang paling dihujat di antara orang-orang free thinker, orang-orang filosof, orang-orang apa, Islam itu paling dihujat. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu hal yang paling pentingnya itu adalah karena Pak Habib Rizik itu mengaku sebagai ulama, dan Pak Habib Rizik itu kemudian mencitrakan kepada masyarakat secara umum bahwa ulama itu mudah menghakimi.
Mudah memisah kelompok saya berarti Muslim, kami umat Islam. Jadi kalau menentang dia tuh dianggapnya bukan umat Islam. Kan bahasanya tuh selalu seperti itu. Ya. Kami umat Islam, seluruh kaum muslimin, ayo bersatu di bawah. Nah, di bawah Komando saya. komando saya gitu. Nah, jadi menghakimi, kemudian marah-marah, ujaran kebenciannya pekat gitu kan, kesana kesini, bicaranya kasar. Nah, jadi ulama sekarang dicitrakannya sebagai orang yang marah-marah, yang mudah menghakimi, dan di luar itu semua ulama zaman sekarang dicitrakan seperti apa? Sebagai pengemis, peminta-minta. Mau bangun masjid, minta sodako. Mau ceramah, minta sunduknya. Mau bikin pesantren, bikin di YouTube cerita-cerita nangis, ini pesantren saya anak-anaknya cuma dikasih roiko. Iya kan? Ini Quran, mushaf yang rusak itu mereka malah pamerkan hanya untuk mendapatkan belas kasihan. Ya, betul. Itu kan betapa nistanya kaum muslimin, mushaf Al-Quran sengaja diperlihatkan kerusakannya untuk ngemis. Iya. Dan itu dimulai dari mana? Ya golongan habaib. Golongan habaib itu kalau misalkan ini kan minta sedekahnya ini 50 juta, ini berapa? 100 juta. 100 juta minta seperti itu. Air dikasih doa, air 5.000 perak dikasih doa jadi 10.000, 50.000, 100.000. Sekarang muncul juga air ruqyah karena sudah didoakan sama anak pesantren. Pak Habib itu adalah pionir dari gerakan ulama-ulama yang menyimpang seperti itu. Dan sekarang citra ulama menjadi buruk di mana-mana. Gara-gara mereka itu. Iya, gara-gara. Coba kalau misalkan di zaman dulu tuh kita nggak menemukan ada Kiai Haji Zainuddin MZ misalkan punya hater. Jual air berkah. Nggak jualan air berkah dan nggak ada hatersnya. Bersatu umat dalam satu kesatuan itu. Iya. Sekarang setiap ulama punya jamaahnya, satu sama lain menghujat satu sama lain menghakimi dan sebagainya. Sekali lagi Pak Habib Rizik itu bukan orang pertama dan bukan satu-satunya. Tapi kita sepakat bahwa Habib Rizik itu membawa citra ulama yang seperti itu. Yang bikin pesantren aja pakai tanah orang lain, nanti minta sedekah sama orang lain. Yang kabarnya mau digusur itu. Yang kabarnya mau digusur. Ya memang harusnya digusur karena itu bukan tanah beliau gitu kan. Memang ada buktinya. Ya mereka sendiri mengakui bahwa itu adalah tanah yang bukan milik mereka gitu. Mereka belinya dari orang-orang orang yang seperti itu. Nah, jadi please lah citrakan ulama itu adalah ulama yang bukan minta sedekah tapi memberi, bukan marah-marah tapi memberikan pengayoman, bukannya memprovokasi orang untuk perang, untuk gorok, untuk menumpahkan darah dan sebagainya. Itu Pak Habib Rizik kalau mau lihat itu orang-orang Kristen radikal, orang Hindu radikal, orang Buddha radikal, orang ateis radikal semuanya bersatu padu ngehujat Islam. Dan bagaimana cara menghujat Islam? Kutipan-kutipan Habib Rizik itu ditampilkan untuk menghancurkan citra dari orang-orang Islam. Nah, dengan sebegitu besarnya dosa Pak Habib Rizik, saya mohon maaf ya, saya harus menggunakan istilah ini. Dengan begitu besarnya, udah memecah belah di antara kaum muslimin, sampai NU pun pecah belah, antara pemerintah pecah belah, dan sebagainya, bikin istimewa atas nama ulama padahal untuk kepentingan politik, kemudian membuat Islam itu dipermalukan, kemudian dia minta sedekah dan lain sebagainya, menghakimi orang dan sebagainya. Stop lah, udah cukup lah, kok malah... Kalau misalkan sudah diredakan sama Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya sudah dilemahkan, ya sudahlah tuh, mendingan anggap itu sebagai teguran. Ya anggap itu sebagai teguran, ya udah selesai gitu. Ini tapi masih koar-koar lagi, masih ngajak orang lain untuk ini. Coba Pak Habib Rizik dalam pidatonya yang kemarin terkenal itu, yang viral itu. Beliau sendiri ngaku misalkan ketika bangsa dan negara ini chaos, beliau diam. Ketika kaum muslimin itu sekarang dimiskinkan, beliau diam. Tapi ketika golongan Ba'alawinya yang diserang, beliau langsung nantang perang. Ini kan udah kategori asobiyah. Asobiyah itu adalah salah satu dosa paling besar, di mana dia marah karena golongan, dia benci dan mencintai karena golongan. Seharusnya kan karena kebenaran, karena agama. Jadi saya akan marah, saya akan mengkritik, saya akan habis-habisan melawan ketika agama saya dilawan. Tapi kalau misalkan agama saya dibaikin, ya sudah biasa aja. Nah ini Pak Habib Rizik kebalik. Ketika Islam dipermalukan dan bla 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 bla, diam. Pas bagian ada golongan dari Ba'alawi yang diserang, dimonyet-monyetin, marahnya luar biasa. Ini asobiyah. Ini sudah fokus pada... Padahal kan, saya potong dulu ya. Padahal golongan dia sendiri bukan cuma memonyet-monyetkan. Sampai kiai dikatakan kotoran. Iya betul. Telapak kaki Habib yang hina, yang mabuk, berzina, berjudi dan sebagainya, lebih mulia kakinya daripada kepala kiai. Kiai. Itu kan sudah penghinaan, tapi dia diem.
Ya, Tapi ketika ada satu kalimat saja yang mengatakanmu, marahnya luar biasa. Ngajak seluruh umat Islam harus ikut komando perang. ya. Dan yang mengatakan ngomong kasar itu dari golongan mereka sendiri juga banyak. Ya, Pak Habib Bahar itu kan sering wow. sekali. Monyet, hai babi. Kiai monyet, kiai babi, kera bersorban. Iya. Aduh, ya. Jadi ketika golongannya melakukan, bahkan Pak Habib Rizik juga sering seperti itu kan. Iya. Hmm. Kepada Pak Presiden, saya tuh kritikus terhadap Pak Jokowi, tapi saya nggak pernah akan ngomong, Memanggil beliau dengan sebutan binatang. iya enggak. Bahkan saya nggak nyebut Mulyono gitu. Ya enggak. Hal-hal yang kita bisa mengkritik dengan etis kan, kita bisa berjuang dengan etisnya. Kalau misalkan tidak bisa, tapi ini ada penjelasan psikologis Kang. Jadi gini nih, orang cerdas itu orang yang bisa menyakiti orang lain hanya bahkan dengan bahasa yang santun sekalipun. Karena otaknya penuh, kebijaksanaannya Dia luar bisa biasa, ngomong dengan santun tapi langsung nusuk ke hati. ya. Karena orangnya cerdas. Karena dia kemampuan diksinya luar biasa. Dia kemampuan untuk mengolah bahasanya sangat baik. Tapi kemudian ada juga orang yang levelnya itu lebih kurang, lebih bodoh. Dia harus mengeluarkan kata-kata yang pedas untuk bisa nusuk ke hati orang lain. Bahkan kasar dan kotor dipakai. Ya, nah itu lebih rendah derajatnya. Nah, yang lebih rendah lagi derajatnya itu adalah kalau misalkan di kolom komentar akan ada yang ngomong cuman emotikonnya banyak, hahaha, iya, apa gitu, kayak gitu. Nah, itu lebih bodoh lagi. Dia bahkan nggak bisa ngomong gitu, sampai harus mengekspresikan dengan emotikon gitu. Iya, betul. Nah, jadi Pak Habib itu kelompok kedua. Sudah ketahuan ya. Jadi, Akang pernah kan ketemu sama orang yang ngomongnya tuh biasa, tapi nyelekit, aduh, masuk iya, gitu. Ya karena cerdas gitu. Jadi dia bisa Pengolahan bahasa tanpa harus menggunakan kalimat-kalimat yang provokatif. Kotor, Dia ya. bisa. Misalkan kita lihat, atau misalkan yang kita tahu ada Bung Karno misalkan. Bung Karno itu ketika berpidato itu masuk ke dalam hati itu, atau zaman dulu tuh Agim gitu, dengan kalimat yang santun sekalipun. Masuk tapi ya. Masuk. Bisa yang seperti itu karena apa? Kemampuan kecerdasan linguistiknya jalan. Nah, tapi kalau misalkan yang kurang ya harus dengan kata-kata yang kotor, kasar, baru bisa masuk. Iya, contohnya seperti yang kita bahas ini ya. Jadi teman-teman, sebenarnya di sini kita tidak ada keberpihakan. Meskipun saya menentang nasab Alawi juga, Kang Guru Gembul juga demikian, juga mempertanyakan dengan berbagai macam doktrin, dogma dan lain sebagainya yang mereka lakukan. Kita di sini hanya untuk mencerdaskan umat ya, Kang. Dari doktrin-doktrin. Kita ngajak hal yang baik. Kalau misalkan kita mau mengkritik, kita kritik juga dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Dan kalau kita di sini dianggap sebagai, oh ini nih Heri Plus ini sedang membela Fuad Pleret ini karena sedang mau diintimidasi. Itu bagaimana menurut Akang? Apakah kita ini membela Fuad Pleret atau bagaimana? Misal dikatakan seperti itu sama netizen. Saya sudah menekankan berulang-ulang bahwa saya tidak berpihak pada pihak. Kita tidak berpihak pada pihak. Ya. Jadi maksudnya dalam ajaran Islam itu kita tuh melihat perbuatan. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, misalkan pernyataan Ali bin Abi Thalib gitu ya. Atau misalkan ketika Akang salah gitu, ya udah saya juga kritik, tapi saya nggak memusuhi Akang secara pribadi gitu. Ya, setuju. Ini mah ininya aja gitu. Termasuk kepada Kiai Pleret misalkan. Apakah saya mengenalnya sejauh di medsos? Kenal gitu. Iya. Pernah kontakkan, ya gitu. Tapi kalau misalkan harus kita kritik, ya Kiai Pleret itu ketika mengatakan kalimat-kalimat dengan bahasa yang kurang baik, ya harus kita sebut bahwa itu salah. Ya. Kita tutup mata, tutup kuping terkait dengan hubungan dengan kita. Tapi kalau misalkan dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, ya kita sampaikan bahwa itu keliru. Gitu. Sesederhana itu. Termasuk juga kepada Pak Habib Rizik. Ya. Kalau satu hari nanti Pak Habib Rizik menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih santun, menjadi orang yang lebih bijak, tidak memprovokasi orang, tidak memecah belah orang dan sebagainya, kita nggak pernah punya masalah dengan Pak Habib Rizik. Saya tuh udah 4 kali mencoba menghubungi Pak Habib Rizik lewat berbagai jalur tuh nggak nemu. Saya tuh berusaha untuk ini karena pengen ngobrol juga. Saya tuh selalu ngajak ngobrol orang-orang yang bertentangan dengan saya. Saya nanti dikatakan mau dirujak lah, mau dikayak gimana, saya tuh datang, pasti datang. Ya. Marcella Devan diundang sama Habib Rizik. Mungkin beliau bisa Iya, saya juga pernah ngobrol sama Kang Merah gitu, Pesulap Merah. Ya nggak apa-apa. Nah itu misalkan Pak Habib Rizik itu ngomong ke Pesulap Merah bahwa siap berdiskusi gitu kan? Bukan. Gimana? Pak Habib Rizik berbicara kepada Pak Pesulap Merah bahwa orang-orang yang menentang Habaib itu
dilindungi oleh dukun-dukun. Hmm. Kan Kang Marcel itu adalah orang yang suka Melawan dukun. melawan dukun kan, Ya. yang bongkar-bongkar kesesatan Iya. dukun gitu kan. Karena ada kufron di situ. Pak Habib Rizik itu ngomong ke Marcel. Pak Pesulap Merahnya bahwa golongan yang menentang habaib itu adalah yang dilindungi oleh dukun-dukun. Makanya Pak Pesulap Merah kemarin mau kolaborasi, ya iyalah, dan nggak jadi masalah. Dalam hal itu kita juga, saya dengan Pak Habib Rizik dengan Pesulap Merah akan menjadi satu barisan kalau misalkan urusannya adalah menentang dukun-dukun, menentang penipuan. Nah, gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai diceritakan bahwa yang menolak Ba'alawi itu dilindungi oleh dukun-dukun, Ya itu salah. ya, Salah jelas ya. ya justru yang dukun-dukunan itu kan yang jualan karomah itu kan. Ini air, ya, Terbang satu-satu. ya, yang anak-anaknya terbang satu. Iya itu kan. Aduh ya Allah. Iya, sekali lagi Pak Habib, saya mah gak ada kebencian sama Pak Habib, dan saya justru malah berharap Pak Habib itu segera taubat. Iya. Jadi di sini Kang Guru Kumpul minta Habib Rizik Syihab untuk segera taubat ya. Jangan lagi memprovokasi umat untuk apa perang gorok leher orang, apalagi ngasah parang untuk apa? Iya, dulu kan gitu kan, ayo kita asah golok. Ya. Pas umatnya udah siap, itu 2-3 bulanan yang lalu lah. Yang sama Deddy Mulyadi bukan? Saya lupa. Saya juga lihat tuh ada satu video dia mempersiapkan diri untuk perang sama Deddy Mulyadi katanya. Oh iya, ada itu yang dulu. Yang asah golok itu lucu kan? Ayo asah golok. Besoknya umroh. Jadi goloknya dibawa ke Mekah. Enggak, goloknya ditinggal di situ, santri-santrinya udah siap. Loh, ini pemimpinnya kabur. Lagi mana mau perang? Ya, kurang lebih sekarang juga kan kemarin ada maklumat Ramadan ya, maklumat Ramadan minta kepada Pak Prabowo Subianto ya. Iya. Untuk ini ya, kalau kan Pak Habib Rizik itu kenal dekat dengan Pak Prabowo dulu kan, sampai istimewa segala rupa. Ya nggak usah ngomong di muka umum, langsung aja ketemu sama Pak Prabowo, Pak. Yuk kita ini gitu. Tapi justru ketika beliau mempublikasikannya di media sosial menunjukkan bahwa akses terhadap Pak Prabowo sudah tidak selancar dulu lagi gitu. Ya makanya kalau misalkan semuanya sudah tertutup seperti itu, yang mending perbaiki diri, bertobat, tidak lagi melakukan hal-hal yang konyol seperti itu, yang memprovokasi umat. Umat sekarang sudah kacau kan, sudah Kacau ya. Sudah pecah belah, sudah direndahkan, sudah dilecehkan. Tapi orang yang mengajak orang lain menjadi seperti itu kok tidak segera menutup gerainya gitu. Gerai. Iya, tidak. Makin tajam makin lama. Ada gerai segala ya. Iya. Tidak segera menggulung tikarnya gitu. Tikar lagi. Iya, bangkrut lah gitu aja bahasa ini. Tetapi yang membuat miris itu adalah ada orang yang sekarang tidak penting-penting amat, justru malah memprovokasi masyarakat di seluruh Indonesia untuk berperang satu sama lain, melakukan perang sipil. Pak Habib Rizik, saya pikir sih Pak Habib Rizik sudah mati, pengaruhnya sudah tidak besar. Pak Habib Rizik itu sekarang ya sudah tidak lagi memiliki penghargaan yang memadai bahkan di antara para muhibinnya sendiri. Tetapi apapun itu, toh beliau kemarin tetap mengeluarkan maklumat Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan maklumat itu ingin saya rangkum, mohon baraya simak baik-baik. Maklumat itu didasarkan pada 8 poin menurut beliau. Yang pertama adalah karena di Indonesia ada kelompok monyet, gerombolan monyet yang suka menghina habaib. Siapa itu? Bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi. Kemudian yang kedua, gerombolan monyet adalah semua begal nasab yang menolak nasab Ba'alawi. Oh itu, jangan-jangan. Kemudian yang ketiga, gerombolan monyet mempersekusi, mengusir, membantai Ba'alawi, merusak makam Ba'alawi dengan gerakan fasis dan rasis. Saya tidak merasa ada dari habaib yang dibantai, tapi ini ada gerombolan monyet yang ngebantai. Dan kemudian yang keempat, gerombolan monyet itu menantang para habaib dalam keberadaannya dalam sejarah. Jadi dalam sejarah seharusnya tidak ada gitu ya. Kemudian gerombolan monyet itu bikin organisasi yang memecah belah dan menghancurkan habaib. Kemudian gerombolan monyet itu sudah dilaporkan tapi tidak ditanggapi polisi karena polisi di briefing untuk tidak membahas atau tidak menindaklanjuti laporan-laporan dari habaib. Dan kemudian nomor 7, gerombolan monyet itu tidak tersentuh hukum. Dan mereka bahkan berani menghina orang-orang Ba'alawi. Kemudian yang ke-8, gerombolan monyet-monyet itu menciptakan kegaduhan dan mengadu domba. Dan karena itu, kata Pak Habib Rizik, dengan ini saya menyerukan kepada Robitoh Alawiyah dan Al-Khairat untuk mengambil tindakan hukum pada gerombolan monyet. Ya, gerombolan monyet itu nggak bisa didelik
dipidanakan gitu, dituntut monyet ya. Di Indonesia sejauh ini yang saya ketahui tidak ya. Tapi kenapa Pak Habib malah menyuruh lembaga-lembaga yang besar termasuk Robitoh Alawiyah untuk melakukan tindakan hukum, saya nggak tahu. Kemudian kepada seluruh habaib di seluruh Indonesia yang duduk di eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah, untuk segera melawan gerombolan monyet itu. Oke, kemudian menyerukan, nah ini harus digarisbawahi, menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto untuk segera melakukan operasi pembersihan kepada gerombolan monyet itu. Jangan Pak, monyet di Indonesia itu sebagian dilindungi kok malah dibersihkan, gimana ini ya? Kemudian kepada seluruh laskar Indonesia harus ganyang gerombolan Neo PKI. Oh, gerombolan monyet itu Neo PKI. Saya tidak tahu apakah monyet punya ideologi tertentu, ternyata ada ya di sini ya. Mungkin ada dalilnya. Kemudian yang kelima, ke seluruh umat muslim di seluruh Indonesia, bersatulah menjaga NKRI Pancasila dari gerombolan Neo PKI. Nah, kemudian di akhir dari maklumat yang lumayan bombastis itu, Pak Habib Rizik meminta kepada seluruh rakyat, kepada seluruh pengikutnya untuk siap perang. Jadi beliau mengatakan, saya di sini, saya ditunggu, mau diculik, mau dibantai, ayo saya tungguin, umat Islam akan bergerak membela di bawah tekanannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi di luar itu semua, saya justru malah menggarisbawahi hal yang saya katakan di awal, bahwa Pak Habib Rizik nampaknya sudah tidak lagi memiliki kekuatan, tidak memiliki power yang memadai untuk bisa menggerakkan massa. Hal itu terlihat dari apa? Dari pernyataan Pak Habib Rizik sendiri yang pertama mengatakan bahwa ketika beliau menyampaikan laporan kepada polisi, polisi ada briefing untuk mengabaikan laporannya. Ini artinya apa? Pak Habib Rizik yang dulu bahkan bisa mengerahkan massa sedemikian besar untuk memilih salah satu calon presiden, sekarang untuk melaporkan saja kepada polisi, beliau tidak lagi memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kelayakan agar laporannya ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua yang menegaskan bahwa Pak Habib Rizik tidak lagi memiliki kekuatan itu terlihat dari kolom komentar. Jadi Pak Habib Rizik itu mengeluarkan sebuah maklumat Ramadan dan kemudian dipublikasikan di sebuah stasiun televisi YouTube yang namanya adalah Islamic Brotherhood Television. Nah, di situ itu yang penontonnya tidak terlalu banyak, tidak seperti dulu-dulunya, dan kalaupun ada, kolom komentarnya justru dipenuhi oleh hujatan dan makian dan justru pembelaan terhadap lawan-lawan dari Pak Habib Rizik. Bukan membela dan mendukung Pak Habib Rizik, padahal itu di kanalnya sendiri, di kanal resminya sendiri, tetapi justru kolom komentar tidak ada yang mendukungnya. Dan yang lebih miris lagi adalah poin nomor 3 yang membuktikan bahwa Pak Habib Rizik sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Di videonya itu, Baraya silahkan cek ya, di Brotherhood Television itu, di menit ke-10, detik ke-45, ketika Pak Habib Rizik berteriak-teriak, sudah ngos-ngosan, sudah keringetan dan sebagainya, di situ jamaahnya disuruh takbir, malah takbirnya tuh loyo gitu. Takbir, Allahu Akbar. Ya, yang loyo-loyo kayak gitu, ada yang jalan-jalan di pinggir gitu ya, ada anak-anak yang menggelayut kepada ayahnya dan sebagainya, tapi semuanya tuh letoy-letoy gitu. Jadi padahal Pak Habib Riziknya tuh udah keringetan banget untuk berpidato, bernarasi, berretorika, memprovokasi untuk seperti itu, tapi tetap aja hasilnya itu ternyata letoy-letoy aja gitu, dan sepertinya tidak akan ada gerakan massa yang memadai. Dan perusak Pancasila. Takbir. Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sedang luaskan? Siap laksanakan? Takbir! Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Ini juga bisa menegaskan bahwa Pak Habib Rizik itu tidak lagi memiliki pengaruh yang besar, karena kemarin Baraya misalkan cek ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan di Indonesia, Hari Ahok Nasional setiap bulan Desember. Itu kemarin pas ngadain Pak Hari Ahok Nasional itu jumlah pesertanya kurang dari 1.000 orang. Dari yang dulu katanya berjuta-juta orang, sekarang hanya tinggal 1.000 orang atau kurang dari itu. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik juga ngadain haul, kan biasanya kelompok habaib itu kan punya acara haul gitu ya, di setiap kota mereka cari siapa tokoh mereka, kemudian angkat, kemudian makamnya dihias di segala rupa, kemudian kota itu bikin haul, acara ini haul di seluruh Indonesia gitu ya. Ya, yang semacam itu mengunjungi makam gitu, makam dari leluhur mereka, tapi mengajak rakyat Indonesia untuk ikut ke makam mereka. Nah, itu kemarin waktu haul di Solo juga yang ikutan sedikit juga, bahkan mereka sampai harus membayar orang untuk bisa pada mengikuti acara-acara itu gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa lemahnya Habib Rizik itu nampak dari bahkan Robitoh Alawiyah itu tidak mau mengakui Pak Habib Rizik, mengakui nasabnya, tapi tidak mengakui perbuatannya, bahkan relatif agak malu gitu. Baraya silahkan cek waktu saya datang ke Robitoh Alawiyah, itu dari
dari kelompok Rabithah Alawiyah itu mengatakan bahwa kami itu berlepas tangan dengan peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan Habib Rizik. Kami itu nggak ikutan yang kayak gituan. Kami itu hanya pencatat nasab saja. Jadi Pak Habib Rizik kalau misalkan menyuruh kepada Rabithah Alawiyah, itu di Rabithah Alawiyah sendiri sudah tidak diakui ya. Bukan tidak diakui nasabnya, tapi sudah tidak diakui lagi peranannya. Kan begitu kan? Nah, karena itu maka saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Pak Habib Rizik sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan pengaruh, dan karena itu ya saya menyarankan Pak Habib Rizik untuk rehat saja, untuk beristirahat dengan tenang di kampungnya dan sudah tidak usah lagi memprovokasi masyarakat, karena sekarang jualan Habib sudah tidak lagi laku. Saya mohon maaf ya Pak Habib ya. Nah, sekarang saya menanggapi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib. Ada banyak yang ingin saya tanggapi. Yang pertama itu adalah Pak Habib sudah menjauhi syariat Islam, bahkan sudah menjauhi akidah Islam. Dalam akidah Islam itu dikatakan bahwa kita tuh harus bersatu dalam satu kesatuan, bahwa kita itu tidak boleh bercerai-berai, dan intinya adalah tidak boleh asobiyah. Salah satu yang memecah belah kaum muslim itu adalah asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap kelompok. Nah, Pak Habib Rizik itu jelas fanatik terhadap kelompok. Ketika misalkan Islam dijelek-jelekan menggunakan cuplikan-cuplikan videonya, beliau bungkam. Ketika Indonesia sekarang dirundung oleh berbagai aksi massa, beliau bungkam, beliau diam. Ketika banyak intervensi asing dan sebagainya, beliau bungkam, beliau diam. Tapi bagian ada dari kelompoknya yang diserang, itu marahnya luar biasa sampai mengeluarkan maklumat. Kan kata Nabi itu bukan termasuk golongan umat Islam yang marah karena kelompok, yang suka karena kelompok dan sebagainya. Ini Pak Habib sudah jelas gitu. Dia urusan yang benar-benar, urusan tentang kebaikan, kebenaran, kebajikan beliau bungkam, tapi urusan ketika kelompoknya diserang itu marah-marahnya luar biasa. Ini sudah melanggar akidah dan syariah Islam. Jadi mohon Pak Habib Rizik segera bertobat, saya mohon maaf ya. Tapi ini sudah masuk kategori asobiyah. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu adalah pionir dari ulama-ulama toksik di Indonesia. Coba Baraya cek itu maklumat Ramadan bulan puasa. Pak Habib Rizik melontarkan kata-kata gerombolan monyet itu berapa kali, entah saya capek menghitungnya. Banyak sekali. Dalam video 12 menit itu gerombolan monyet itu terus disebut-sebutan. Gerombolan monyet yang dimaksud itu diarahkan kepada manusia. Gerombolan monyet yang dimaksud itu adalah orang yang menentang nasab Balawi, itu disebut sebagai gerombolan monyet. Nah, dan disuruh melakukan pembersihan terhadap gerombolan monyet itu, langsung minta kepada Pak Prabowo Subianto. Ini udah keterlaluan asli, ini sudah sangat keterlaluan Baraya, tapi intinya adalah ini Pak Habib Rizik itu coba taubat, coba sadar diri bahwa sebelum Pak Habib Rizik kita kenal nggak ada ulama yang kata-katanya toksik. Nggak ada. Sejak Pak Habib Rizik mempopulerkan, sekarang banyak sekali ulama-ulama yang ngomong itu toksik luar biasa. Di zaman dulu tuh ada orang yang mengkritik keras pemerintah, ada. Orang yang misalkan berbicara dengan sangat tegas itu ada. Bahkan Gus Dur itu berhadapan dengan Pak Harto langsung gitu. Tapi kan ngomongnya nggak pernah toksik gitu. Sedangkan Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya. Sehingga apa? Ini kan mempermalukan orang-orang Islam, mempermalukan ulama yang seharusnya santun, baik, tutur katanya lembut, bahkan melakukan kritik pun dengan cara yang sangat bijak. Tapi ini hapus semua. Sejak saat Pak Habib Rizik mempeloporinya, kalangan ulama itu banyak yang melakukan kata-kata yang racun, kata-kata yang toksik. Salah satu murid yang paling terkenal, Habib Bahar. Pak Habib Bahar sama Pak Habib Rizik kalau ngomong itu tekanan-tekanan dan suaranya itu mirip sama gitu, karena itu guru dan murid gitu. Itu toksik semua. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya, Pak Habib Rizik. Kemudian yang ketiga, Pak Habib Rizik itu selalu bikin framing-framing gitu. Jadi musuh Ba'alawi gerombolan monyet. Gerombolan monyet sama dengan Neo PKI. Sedangkan kelompoknya sendiri, kami umat Islam. Padahal nggak semua umat Islam barisannya, tapi dia tuh selalu menekankan kami umat Islam, kami mencintai NKRI, kami membela bangsa ini. Sedangkan lawannya adalah Neo PKI, lawannya adalah begal nasab dan sebagainya. Ini berbahaya Baraya, karena bagi orang-orang yang awam, yang tidak pernah baca buku, yang tidak kenal dengan literasi, mereka itu kan terjebak pada simbol-simbol kata. Jadi mereka pasti akan langsung mengikuti, oh saya ngikuti Habib Rizik karena Habib Rizik itu adalah umat Islam. Sedangkan di luar itu adalah PKI. Itu kan pasti seperti itu, dan itu berbahaya Baraya. Kalau misalkan Pak Habib mau, kan katanya itu gerombolan monyet itu memecah belah bangsa gitu ya. Kalau memang mau untuk mengakurkan, justru jangan dipecah belah dengan kata-kata seperti ini. Kami umat Islam, ini kafir. Kami umat Islam, ini gerombolan monyet dan sebagainya. Ya jangan seperti itu. Mendingan ikuti jalan saya Baraya. Bisa nggak Pak Habib ikuti jalan saya? Apa itu? Saya tuh datangin yang dikatakan buzzer, saya datangin yang dikatakan kadrun, saya datangin yang dikatakan pro pemerintah, oposisi, semuanya saya datangin. Ke Ade Armando saya datang, ke Pak Ustadz Felix Yau saya datang, ke Ustadz Basalama saya silaturahim, walaupun belum kena sampai sekarang. Ke
ke Pak Alvin Lim saya datang, ke Pak Deddy Kobuser saya datang, ke Pak Raffi Ahmad saya datang, ke Kasih Solusi saya datang, ke pokoknya mau yang oposisi, mau yang gimana, mau yang Kristen, mau yang Muslim, mau yang Ustadz, mau yang ateis, apa semuanya berteman dengan saya. Bahkan saya ngontak 4 kali Pak Habib Rizik, tapi nggak mau jawab. Kenapa ya seperti itu? Saya datengin itu Pak Habib Bahar sendirian. Saya kemana-mana kalau ke Jakarta tuh naik ojek sendirian, bahkan nggak bawa kameramen sekalipun. Saya datang ke sana ternyata gerbang pagernya itu Pak Habib Bahar itu ada 3 lapis gitu. Iya, ya sudahlah 3 lapis. Lapis pertama katanya Pak Habibnya lagi ada di Madura, padahal ada di sana gitu ya, dan lain sebagainya lah. Saya tuh datang bukan untuk apa, saya tuh ya untuk silaturahmi, untuk menegaskan bahwa kita tuh bisa berbeda, kita tuh bisa berpandangan lain-lain macam-macam, tapi kita tuh bisa bekerja sama dan bisa saling mendukung satu sama lain. Makanya saya tuh ngajak kepada orang-orang nih, saya berkolaborasi dengan siapa Baraya, silahkan cek. Dengan Kang Ferry Irwandi, saya pernah ngobrol. Dengan lawannya Ferry Irwandi yang katanya logika mistika, yang hantu-hantuan apa segala rupa, saya datang ke mereka juga, ngobrol juga, diskusi. Saya ke ulama yang disebut PKI, saya datang ke oposisi yang orang ateis apa segala rupa, saya datang untuk ngobrol. Mau katanya dirujak, mau katanya apa, saya datang. Datang ke Robito Alawiyah, saya datang sendirian. Ya ditemenin. Itu apa? Ya karena saya tuh pengen silaturahmi dan pengen melakukan pembuktian bahwa permusuhan-permusuhan di media sosial itu sebenarnya ya gak ngeri-ngeri amat. Ketika saya datang ya B aja, biasa aja gitu. Kan begitu, saya berteman dengan buzzer pemerintah, ya sampai sekarang, sampai detik ini. Saya berteman dengan oposisi, ya sampai detik ini saya masih seperti itu. Ya kenapa? Kan biasa-biasa aja. Nah, kenapa? Karena saya berusaha untuk mempersatukan umat. Saya ingin mempersatukan orang-orang di Indonesia. Saya ingin menegaskan bahwa diskusi itu, bahkan berbeda pendapat sekalipun, itu tetap bisa diredam dengan silaturahmi. Nah, Pak Habib Rizik nggak pernah mau itu. Sedikit-sedikit perang, dengan gubernur perang, dengan ini perang, dengan pleret perang, dengan ini perang, dan sebagainya. Tapi pas giliran mau perang beneran, umroh ke Mekah, kok bisa gitu sih? Pak Habib Rizik pas, ayo pengadilan, pas di pengadilan malah 3 tahun umroh. Jangan kayak gitulah Pak Habib. Kalau misalkan mau berani ya berani aja gitu. Saya juga berani kan datang ke rumah Pak Habib, tapi kan nggak pernah dikasih jalan. Sendirian saya mau Baraya. Nah tapi intinya adalah Pak Habib ini mas, saya mohon ya, dengan segala hal yang seperti ini, saya harap si Pak Habib itu menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan dalam bertindak gitu ya. Apalagi yang paling ngeri itu yang poin keempat ini, Pak Habib menyeru Pak Prabowo Subianto untuk melakukan operasi pembersihan pada gerombolan monyet yang menghina Ba'alawi. Ini satu, beliau itu siapa sampai menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, kok harus melakukan pembersihan? Ya ampun, istilah pembersihan itu kan istilah yang mengerikan Baraya. Istilah pembersihan itu sebenarnya adalah kependekan dari genosida gitu kan. Genosida itu pembersihan etnis gitu kan. Ini pembersihan. 3, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini saya pikir sih ini sudah masuk delik pidana provokasi untuk melakukan atau ajakan untuk berperang dan perang sipil gitu ya. Karena apa? Bukan karena Indonesia diancam, bukan gara-gara keadilan di sini dihancurkan, tapi gara-gara kelompoknya sendiri dihina. Jadi ini sudah, ya sudahlah. Dan poin kelima, Pak Habib Rizik, ini tanggapan saya kepada Bapak, mohon maaf sekali. Tapi tolong introspeksi sedikit dan biasakan untuk melakukan introspeksi. Kalau misalkan salah ya salah, kalau ngaku kalah ya kalah, ya ngaku biasa aja seperti itu. Karena ya namanya juga bagian dari kehidupan gitu. Ya ini kan nggak mau introspeksi. Jadi ketika misalkan Pak Pleret yang dikatai monyet itu, kenapa bisa seperti itu? Kan ceritanya tuh gini. Kelompok-kelompok habaib di Indonesia itu suka bikin cerita untuk mengglorifikasi kelompoknya. Misalkan Mbah Priuk itu orang biasa. Cuman anak buah kapal biasa. Cuman hanya gara-gara beliau Habib, makamnya langsung disias demikian rupa, lalu dinarasikan penyebar ajaran agama Islam di Betawi. Padahal orang Betawi sudah berislam sebelum beliau datang. Kemudian di mana-mana, kalau misalkan makam Ba'alawi pasti dikatakan penyebar agama Islam di sini, penyebar agama Islam di sana. Padahal gak ada kaitannya Baraya, bahkan itu orang biasa. Sedangkan orang-orang yang, maaf ya, orang-orang yang ODGJ, kalau dari kalangan habaib langsung juga dinarasikan sebagai ini wali majdub dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang gila yang biasa itu biasa, tapi kalau misalkan yang gini, yang dari habaib itu, pasti langsung diglorifikasi juga. Semua aja diglorifikasi. Nah, ini akibatnya yang di Palu juga akhirnya ada sebuah bandara. Bandara itu sudah punya nama dan bahkan nama itu diberikan sama Bung Karno. Langsung namanya diganti sama nama Habib. Nah ini kan yang membuat Pak Pleret marah-marah itu kan itu. Jadi di Jakarta cek Baraya itu nama-nama jalan semuanya diganti jadi nama-nama Habib. Padahal
ya gak ada urgensi historisnya gitu. Tapi diganti ini diganti nama itu diganti dan sebagainya. Nah, kalau memang begini terus ya akhirnya wajar kalau misalkan banyak orang yang marah. Saya nggak mendukung Pak Pleret karena Pak Pleret juga ngomongnya kan kurang baik gitu ya dalam konteks itu gitu. Ya tapi tindakannya di reaksinya nggak harus sampai selebay ini, Baraya. Saya ingin menekankan kepada Pak Habib Rizik, Pak Habib, tolong ya. Berkat Pak Habib, banyak ulama yang sekarang ngomongnya kasar. Berkat Pak Habib, itu NU ormas terbesar se-Indonesia itu pecah belah. Berkat Pak Habib Rizik itu, Indonesia pecah belah pas pemilu yang kemarin itu. Kemudian berkat Pak Habib itu, sekarang Indonesia itu nggak tenang. Indonesia itu sempat tenang waktu Pak Habib Rizik itu umroh 3 tahun ke Mekah. Pas balik lagi, rusuh lagi. Ini jadi Pak Habib ini sebenarnya adalah biang kerusuhan. Jadi tolong introspeksi diri, mendingan tenangkan hati, tenangkan kemudian bertobat, dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan, jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan? Nah, Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah, Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam, bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda, seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar Pak Habib Rizik itu bertobat. Tapi daripada bertobat kok malah terus-terusan memprovokasi orang untuk berperang. Kalau ini ada laporannya ini sudah pasti langsung delik pidana, cuman kayaknya orang juga udah nggak peduli lagi dengan pernyataan ini. Ya sudah diabaikan saja.